dari suatu hasil eksplorasi yang sudah diidentifikasi dan ditanam, bukan lagi di habitat aslinya. Nah, spesimen tumbuhan yang telah diawetkan ini disimpan dalam suatu larutan yang dibuat dari komponen macam zat yang berbeda-beda. Yang kedua yaitu ada herbarium kering. Herbarium kering ini merupakan material tumbuhan yang telah diawetkan dengan cara dikeringkan atau disebut juga dengan spesimen herbarium kering. Nah, spesimen tersebut bermanfaat sebagai bahan penunjang belajar biologi. Seharusnya saya di sini akan menjelaskan langkah atau cara pembuatan herbarium menggunakan divisi Schizophyta. Oleh karena divisi Schizophyta ini susah dicari atau susah ditemukan, oleh karena itu saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan divisi Schizophyta. Nah, divisi Schizophyta ini artinya tumbuhan belah yang berasal dari bahasa Latin atau Schizire, dan Piton berasal dari bahasa Yunani yang berarti tumbuhan. Nah, ciri-ciri dari divisi ini yaitu berkembang biak dengan cara membelah. Tubuhnya hanya terdiri atas sebuah sel dan protoplasnya belum terdiferensiasi dengan jelas, sehingga intinya itu belum tampak nyata. Demikian pula plastidanya. Tumbuhan belah ini dianggap sebagai kelompok tumbuhan yang tingkat perkembangannya itu filogenetik atau yang paling rendah, sehingga dari segi evolusinya merupakan kelompok tumbuhan yang paling tua dan paling primitif. Nah, kelompok divisi Schizophyta ini mempunyai dua kelas. Kelas yang pertama yaitu dari kelas bakteri atau Schizomycetes, dan yang kelas kedua yaitu ganggang biru atau Schizophyceae. Nah, kelas bakteri ini berasal dari kata bakterion atau dari bahasa Yunani yang artinya batang kecil, yang di dalam klasifikasi bakteri digolongkan dalam divisi Schizomycetes. Nah, ciri-ciri dari bakteri ini yaitu tubuhnya uniseluler atau bersel satu, tidak memiliki klorofil, meskipun ada beberapa jenis bakteri yang memiliki pigmen seperti klorofil sehingga mampu berfotosintesis. Hidupnya ini bersifat autotrof, reproduksinya dengan cara membelah diri atau dengan pembelahan amitosis, dan habitat bakteri ini hidupnya di mana-mana atau kosmopolit, bisa di dalam tanah, air, udara, atau makhluk hidup. Satuan ukuran dari bakteri ini adalah 10 sampai 3 mikron. Yang kedua yaitu ada kelas ganggang hijau biru atau Schizophyceae, termasuk ke dalam Monera karena struktur selnya sama dengan struktur sel bakteri, yaitu bersifat prokaryotik. Nah, ganggang hijau biru ini berukuran mikroskopis. Keberadaannya tersebar luas dan banyak ditemukan di perairan tanah yang lembab, permukaan dinding tembok, pot, batu, karang, atau sesuatu yang lembab. Ciri-ciri dan sifat ganggang hijau biru ini yaitu yang pertama, tumbuhan bersel satu, berbentuk benang atau filamen, dan hidup berkoloni dan memiliki klorofil. Nah, karotenoidnya serta pigmen vicobilin yang terdiri dari vicocyanin dan vicoerythrin yang sering disebut ganggang hijau biru. Dinding selnya mengandung peptisida, hemiselulosa, dan selulosa. Kadang-kadang berlendir. Inti selnya tidak memiliki membran atau prokarion yang pada umumnya tidak bergerak atau gerakan merayap atau meluncur pada alas yang basah.
tidak mempunyai bulu cambuk atau gerakan, adanya kontraksi tubuh dan pembentukan lendir. Nah, perkembangbiakannya ini vegetatif atau membelah. Sekian penyampaian materi divisi Sisopita dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.